Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Apa fungsinya uji validitas dan uji reliabilitas? Seperti kita ketahui teman-teman sekalian bahwa dalam suatu penelitian tertentu dengan menggunakan instrumen kuesioner salah satunya, maka kita membutuhkan uji valid dan uji reliable. Apa fungsi uji valid? Uji valid itu fungsinya adalah untuk mengukur apakah kuesioner tersebut layak atau bisa digunakan kepada responden yang kita pilih. Dan uji reliable adalah model atau metode tertentu yang dimana kalau misalkan kuesioner tersebut kita berikan kepada orang lain dengan tempat yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, itu akan tetap sama akurasinya gitu. Contohnya adalah masalah uji validitas. Kalau gini, misalkan kita punya pertanyaannya mudah. Contohnya pertanyaan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 kan, mudah pertanyaannya. Cuman kita buat ribet gitu. Jadinya kita buat soal cerita, dan akhirnya dengan soal yang belibet dan soal cerita tersebut kita si responden nggak bisa jawab. Maka itulah yang dikatakan dengan valid gitu. Sedangkan valid kalau misalkan pas si responden itu ngerti gitu bagaimana cara jawabnya dan tahu gitu jawabannya itu seperti itu gitu. Nah, sedangkan uji reliable contohnya gini, selalu dicontohkan dalam berbagai literatur, contohnya adalah timbangan. Kenapa timbangan? Iya, ini adalah contoh yang paling mudah. Timbangan adalah salah satu instrumen atau alat ukur yang reliable. Kenapa reliable? Karena kalau timbangan itu dibawa kemanapun, ke tempat apapun, dalam kondisi apapun, oleh siapapun, dan dicoba pada orang bentuk gimana pun akan tetap sama akurasinya. Itulah reliable artinya. Jadi kalau misalkan kuesioner kita mau dijadikan bahan penelitian, itu harus memenuhi syarat itu. Terutama kuesioner yang memang belum baku ya, artinya tidak baku, artinya kita buat sendiri kuesionernya ataupun kita modifikasi dari kuesioner yang telah diteliti sebelumnya, telah dilakukan penelitian sebelumnya gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut aja bagaimana caranya, dan kita akan langsung praktek, karena saya akan mencantumkan contoh Excel-nya di bawah, dan kalau bisa teman-teman kalau udah install SPS-nya bisa langsung diuji coba dan langsung dipraktekkan supaya benar-benar bisa dilakukan. Oke, ayo langsung aja. Ya baik teman-teman sekalian, kita akan langsung ke prakteknya, bagaimana caranya untuk uji validitas dan uji reliabilitas di SPSS menggunakan SPSS ya, step by stepnya seperti apa. Teman-teman bisa ikutin dan lihat, bisa setelah video ini selesai ya, teman-teman bisa untuk mempraktikkan langsung. Oke, caranya adalah kita di sini kita punya yang namanya data Excel ya. P1 itu artinya pertanyaan ya, P1, P2 sampai P15 artinya pertanyaan pertama, kedua sampai pertanyaan 15, dan ini adalah total. Jadi kita harus buat jumlah pertanyaan kita tuh ada berapa. Kita buat di Excel seperti ini. Kalau teman-teman punya 30 pertanyaan ya berarti dibuatnya P sampai P30 gitu. Nah, tapi di ujungnya harus ada total. Oke. Di sini respondennya berapa? Kalau saya contohkan 30 responden ya. Kalau teman-teman bisa pakai berapapun responden untuk uji validitas berapa responden. Ya pokoknya intinya gini. Semakin respondennya itu semakin kecil, R tabelnya itu pasti akan besar. Jadi semakin besar jumlah sampel atau jumlah responden untuk uji valid, itu R tabelnya pun akan semakin kecil. Jadi kebalik gitu. Jadi berapapun tabelnya, berapapun respondennya, ya tapi rata-rata untuk penelitian kuesioner itu biasanya sih rata-rata orang-orang itu atau mahasiswa ataupun kita itu menggunakan sebanyak 20 responden gitu. Rata-rata seperti itu. Oke, saya sudah tulis di sini misalkan jawaban pertanyaan saya menggunakan skala Likert, misalkan ini pertanyaan pertama segini, angkanya, kedua segini, ketiga segini, sampai ke 15. Nah, sekarang kita buka SPSS-nya. Oke, SPSS-nya. Nah, apa yang kita lakukan? Ada dua cara sebetulnya. Kita bisa langsung kopas ataupun kita tulis dulu satu-satu. Oke, sekarang saya akan contohkan yang tulis saja ya, biar teman-teman lama ngingetnya gitu lah. Kemudian karena bisa step by stepnya gitu ya dilakukan gitu. P1 seperti yang saya tulis tadi ya, P1 itu artinya pertanyaan 1, kemudian P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, oke, sampai 15. Nah, seperti ini. Oke, kita masuk ke data view, kemudian kita kembali ke Excel.
kita kopas, dari sini kita blok sampai ke total. Oh iya, totalnya belum saya buat ya. Total jangan lupa dibuat teman-teman sekalian di SPSS. Total, di ujung itu ada total. Oke. Kemudian selanjutnya kembali ke data view dan kembali ke Excel. Jadi nanti teman-teman kopas sampai ke total, sampai ke seluruh jumlah dari respondennya. Kita Ctrl C, kita kembali ke SPSS, kemudian di sini kita Ctrl V. Oke. Nah, misalkan teman-teman nggak pakai cara itu, ataupun ternyata ada satu kuesioner yang kelupaan, ditulis manual tuh 3, 4, 5, terus diingat-ingat lagi, nggak ada deh, bener deh responnya 30, ya kan? Caranya itu jangan seperti ini, di blok ya, di blok del. Nah, padahal ini masih aktif loh, kolom itu masih aktif loh, ingat. Dan ini akan mengganggu pada saat kita uji. Caranya gimana? Bukan di blok, caranya adalah klik kanan di sini, di angka 31-nya itu ya, di angka yang di sini ya, kolom sini, clear. Nah, jadi benar-benar hilang semuanya. Itu kesalahan yang sering terjadi dan bingung, kenapa ya data saya tuh salah terus padahal udah bener loh datanya ini. Nah, ternyata ada kolom-kolom yang seperti itu. Ya, ini pengetahuan tambahan aja. Nah, ini kan bentuknya desimal 4,4,4 ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau bentuk desimal, itu bisa. Caranya adalah di sini desimalnya itu buat 0. Gitu ya. Semuanya buat 0. Karena kan data kita memang bukan data desimal kan. Gitu. Oke. Nah, kembali ke data view, semuanya akan berubah. Ya, data-datanya akan seperti ini. Ya, sekarang kita langsung uji valid. Caranya gimana? Caranya adalah gampang, analyze, correlate, kemudian klik bivariate, Ctrl A, karena semuanya kan, semua pertanyaan kita uji sama total-totalnya ya. Kita pindahin ke kanan, klik yang ini, biarin seperti ini, default aja. Oke. Kita besarin, kita lihat di ujungnya. Jadi ada dua aturan dalam uji validitas. Pertama, dikatakan valid jika R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Yang kedua, dikatakan valid jika signifikannya kurang dari, atau di sini teman-teman sekalian bisa dilihat sig to tail-nya ini, sig to tail-nya itu kurang dari 0,05. Jadi bisa mana? Bisa dua-duanya bisa dipakai. Dan itu nggak ada kontradiksi, semuanya itu pasti akan sama. Kita lihat ya. Oke, untuk pertanyaan untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan pertama 0,152. 0,152. Pertanyaannya, respondennya berapa? 30. Kita lihat R tabel. 30 itu berapa ya? 0,3 nih. Rata-rata kita itu pakai taraf signifikannya 5%. Jadi 30 itu adalah 0,361 ya. 0,361. Kita balikin lagi ke SPSS-nya. 0,152 sama 0,361 gedean mana? Gedean 0,361. Sedangkan R hitung itu kalau mau valid itu harus lebih besar daripada R tabel. Artinya ini nggak valid kan? Nggak valid. Jadi pertanyaan pertama itu nggak valid, gitu loh. Kita lihat yang sig to tail-nya. Dikatakan valid, hukum yang kedua, jika kurang dari 0,05. Ini berapa? 0,422. Lebih besar kan? Iya, lebih besar. Jadi sebetulnya nggak kontradiksi. Jadi sama gitu. Kalau misalkan R hitungnya ternyata lebih kecil, maka biasanya sig to tail-nya juga nggak valid gitu. Artinya lebih besar daripada 0,05. Oke, kita cari yang lain. Semuanya sama ya. Saya cek yang pertanyaan ke-15. Pertanyaan 15. Ini ya. Sorry. Pertanyaan ke-15 itu 0,669. Tadi kan 0,361 ya. Berarti apa? R hitung lebih besar dari R tabel. Benar? Valid nggak? Valid. Kemudian berapa signifikannya? Sig to tail-nya 0,000. Berarti kurang dari 0,5 kan? 0,05 kan? Ya.
berarti valid. Nah itu berarti seperti itulah uji validitas teman-teman sekalian. Lihat, berarti yang kita delete, yang kita nggak pakai adalah quiz nomor 1, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Pokoknya yang nggak valid itu buang. Oke, seperti itu. Itu untuk uji validitas. Gampang kan? Nah. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam uji reliabilitas. Oke. Cek dengan data yang sama ya. Oke, dengan data yang sama. Kita kembali lagi ke SPSS. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah cara untuk melakukan uji reliabilitas. Ya, uji reliabilitas itu hukumnya itu adalah dia akan valid jika lebih dari 0,6. Reliable jika lebih dari 0,6. Oke, kita pakai data yang sama. Kita cek, caranya adalah analyze, kemudian kita scale, pilih reliability analysis, kita kontrol A, CTRL-A, A-nya kita lepas, kita scroll ke bawah, kontrolnya tetap kita tekan, klik total, klik pakai mouse, total, sehingga unselect totalnya. Oke, kita lepas kontrolnya, kita pindahin datanya, klik statistik, pilih yang scale if item deleted, pilih yang itu, continue, pastikan ini alpha, oke kan saja. Nah, di sini Cronbach's alpha-nya itu adalah 0,832. Artinya apa? Artinya si kuesioner itu reliable. Kenapa? Karena dia di atas 0,6. Oke? Itu untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, hasilnya berapa di sini? Hasilnya adalah 0,832. Menurut Wiratna tahun 2014 mengatakan bahwa jika hasilnya Cronbach's alpha itu lebih dari 0,6, maka itu dikatakan reliable. Dan di sini angkanya adalah 0,832, artinya reliable. Artinya kuesioner ini reliable. Oke? Seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, mungkin untuk materi kali ini cukup sekian dulu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di komentar aja, kemudian nanti kita akan diskusi ya. Selanjutnya untuk materinya saya akan cantumkan di bawah dan teman-teman bisa download. Setelah ini teman-teman bisa langsung praktek. Kalau misalkan ada yang keliru, kita bisa untuk di-sharingkan, misalkan ada teori-teori yang terbaru mengenai reliabilitas dan validitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.